Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gigi dan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa topik yang diantaranya adalah yang pertama, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat mengenai fitur-fitur yang terdapat pada sistem cPanel Private Cloud Unila. Kemudian yang kedua adalah saya akan coba untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan direktori website pada sistem cPanel Private Cloud Unila. Dan yang terakhir saya akan mencoba untuk menjelaskan pembuatan database menggunakan MySQL pada cPanel. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuju ke website itlab.unila.ac.id menggunakan port 2085 dan kemudian kita akan langsung menuju ke halaman login cPanel. Setelah masuk ke halaman login cPanel, kita akan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Nah, ketika sudah sesuai kata sandi dan nama penggunanya, kita tinggal klik masuk saja. Saat masuk, nah ini kita sudah masuk. Dan pada laman cPanel, kita memiliki banyak sekali fitur yang ditawarkan. Di antaranya adalah ada fitur email. Di sini ada fitur email account, di mana kita dapat membuat dan mengelola akun email pada domain kita sendiri. Kemudian ada forwarder, di mana kita dapat men-set email kita atau email manapun sebagai email forwarder. Nah, kemudian di bagian file, kita juga ada file manager yang mana kita dapat mengelola file-file kita, mengelola file website kita atau aplikasi yang kita jalankan di sistem IT Lab Unila ini. Dan kemudian juga ada disk usage, ada git version control, dan yang lainnya. Dan kemudian di bagian databases, kita memiliki phpMyAdmin yang mana merupakan aplikasi GUI yang digunakan untuk mengelola MySQL database. Nah, kemudian di sini ada MySQL databases di mana kita dapat mengelolanya secara langsung dan ada yang lainnya lagi. Kemudian ada juga menu domains yang mana kita dapat mengelola dan mengatur keperluan domain kita, di mana domain kita saat ini adalah itlab.unila.ac.id. Kemudian masuk ke penjelasan yang kedua, saya akan mencoba untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan direktori website. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama kita masuk ke fitur file manager. Nah, kita coba masuk. Setelah kita coba masuk, untuk membuat file yang dapat ditampilkan pada website itlab.unila.ac.id, kita pertama kali adalah menuju ke direktori public_html. Nah, caranya di sini kita bisa klik. Nah, kemudian ada folder KMMI atau direktori KMMI, kita pilih. Kemudian di sini ada banyak folder atau direktori yang sudah ada. Nah, kita langsung buat saja milik kita sendiri. Kita buat folder. Kemudian anggap saja namanya Resi Sujiwo gitu, kita buat. Kemudian kita create new folder. Nah, akhirnya kita sudah selesai membuat folder atau direktori pada web kami, pada web kita. Nah, ini tadi filenya. Nah, kemudian jadi kalau kita coba buka IT Lab websitenya, IT Lab Unila, kita slash KMMI, kita slash lagi Resi Sujiwo, Resi, kemudian spasi lagi Sujiwo. Nah, kalau kita enter, nah kita sudah dapat mengakses file direktori kita. Nah, walaupun di sini masih forbidden, tapi sebenarnya kita sudah dapat mengaksesnya. Nah, kemudian itu saja cara untuk membuat direktori website pada sistem cPanel Private Cloud Unila maksud saya. Dan kemudian penjelasan yang ketiga adalah saya akan mencoba untuk menjelaskan pembuatan database menggunakan MySQL pada cPanel. Nah, langkah pertama adalah kita menuju ke fitur MySQL Databases. Kita klik. Nah, kemudian yang pertama adalah kita coba untuk membuat user terlebih dahulu. Nah, usernya misalnya kita masukkan nama kita dan yang lainnya, kemudian kita masukkan password dan yang lainnya. Nah, di sini saya sudah membuat user. Nama saya adalah di sini
kalau tidak salah RSB, IT Lab Unila RSB. Saya coba cari. Nah, ini user saya IT Lab Uni underscore resi SB. Nah, kemudian untuk mempercepat dan mempermudah, kita langsung saja untuk membuat database kita. Nah, database kita langsung buat saja, namanya anggap saja Resi Sujiwo tanpa spasi. Kita Resi Sujiwo 99 misalnya. Nah, kemudian kita create database. Dan setelah kita create database, nah, database IT Lab Uni underscore Resi Sujiwo 99 sudah dibuat. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahuinya, cara mengeceknya? Kita dapat menuju ke halaman home dari dashboard cPanel. Kemudian kita masuk ke fitur PHP My Admin. Nah, kemudian kita kalau kita cek di sini, maka kita akan menemukan database yang tadi sudah kita buat, yaitu IT Lab Uni underscore Resi Sujiwo 99. IT Lab Uni underscore Nah, inilah database kita, Resi Sujiwo 99. Nah, jadi kalau kita mau membuat tabel sekalian tidak apa-apa, langsung saja misalnya ini namanya sensor, misalnya tabel sensor. Jumlah kolomnya cukup 4 saja dahulu. Kita kirim. Nah, yang pertama adalah ID seperti biasa. Terus kemudian mungkin waktunya. Kemudian setelah waktu kita bisa tentukan suhunya. Setelah suhu kita bisa tentukan jarak, misalnya jarak. Nah, ID kita buat saja integer, tipe datanya, jenisnya. Dan kemudian kita buat auto increment dan kita jadikan sebagai primary key, yang mana nantinya akan kita akses, yang mana nantinya dapat kita akses menggunakan ID-nya, agar kita set supaya ID ini tidak memiliki nilai yang sama di beberapa tempat, agar hanya memiliki nilai 1. Jadi kalau sudah masuk angka 1 di kemudian hari, kita tidak bisa membuat data atau menuliskan data yang memiliki ID 1 lagi sebelum kita hapus ID-nya. Nah, waktu kita bisa buat timestamp juga tidak apa-apa. Waktu mana ya? Tanggal dan waktu. Ini timestamp. Dan kemudian suhu dapat kita buat float. Nah, jarak juga kita buat integer saja. Nah, kemudian baik, kita coba untuk simpan. Nah, setelah itu kita sudah memiliki database IT Lab Uni underscore Resi Sujiwo 99 dan kita punya tabel sensor, dan inilah skema dari database kita. Dan itulah penjelasan mengenai pembuatan database menggunakan MySQL pada cPanel Private Cloud Unila. Cukup sekian penjelasan pada video kali ini. Saya akhiri, terima kasih Pak Gigih dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.